sama Papa Gading, karena seperti biasa Papa Raffi lagi syuting yang lain. Jujur amat. Ini kerjasama yang sangat baik ya, antara owner-ownernya Kue ya. Yang satu cari duitnya di Kue, yang satu cari duitnya di luar. Teman-teman Kue yang lagi di rumah aja, bisa pesan air mineral Oasis dengan mudah. Ya dong, nggak perlu keluar rumah. Tinggal WhatsApp aja, 0878 0400 048. Yes. Kalau begitu langsung aja kita bakal seru-seruan hari ini. Udah kedatangan 3 teman-teman yang mungkin juga kangen keluar kali ya. Ada Vidi Aldiano, Rizky Febian, dan juga Cantika Abigail atau Abigail Cantika. Gue nggak tahu kemana yang benar. Cantika Abigail ya. Oke. Hai, apa kabar? Baik dong, baik. Papa Gading apa kabar? Minal aidin buat Rizky sama Vidi. Oh iya, Vidi minal aidin ya. Terima kasih banyak. Maaf batin. Kalau Cantika kita kemarin terakhir ketemu di web series Curhat Online. Masih ketemu kita. Ketemu online juga sih, nggak ketemu secara fisik juga. Bagaimana? Udah mulai kangen lagi syuting apa? Iya, pengen. Jadi kapan season 2? Udah ada kabar? Banyak yang nggak nyangka aktingnya Cantika keren banget di situ loh. Jadi teman-teman bisa cek juga di Curhat Online-nya di Kui Entertainment di YouTube ya. Benar. Vidi sibuk ngapain aja, Vid? Selama ini, Vid? Oh, sibuk banget lah, Pak. Di rumah kan. Jelas, sibuk banget. Gue jujur sih udah 3 bulan ini gue di rumah udah bingung mencari kegiatan apa lagi. Awal-awal mungkin seru ya, kayak banyak explore kegiatan-kegiatan baru, masak, olahraga, bikin konten-konten Instagram. Makin kesini kok makin kayak, udah nih gini aja nih terus-terusan gitu. Sudah 3 bulan nih, bosen dong ya kan? Kayak misalnya seminggu pertama kan bingung di rumah. Aduh, ngapain aku harus di rumah. Seminggu, 2 minggu, sebulan seru, lama-lama terus balik lagi ke masa-masa kayaknya udah gue lakuin semua deh, gitu ya. Rumah kita kan sorry banget cuma sepetak nih, kayak dari ujung ke ujung udah kita jambangin semua gitu kayak. Ya sombong. Halo. Loh, bener. Udah sampai gua lihat dong. Ada semuanya Bapak ya. Berarti beneran loh yang kita ceritain di Curhat Online tuh ya. Buat sebagian orang ya tergantung rumahnya juga. Kalau pas banget kita rumahnya sepetak yang ngeliatnya tembok lagi. Beda sama temen kita yang di Prapanca ya. Oh sorry kalau itu, sorry. Mohon maaf, itu mah enak banget kayak resort. Kalau Iki ngapain Iki? Kalau aku alhamdulillah sih aku ada kegiatan. Kegiatannya cari-cari kegiatan jadi biar nggak gabut. Kalian bertiga kan penyanyi gitu ya. Maksudnya kalau Iki masih disibukkan dengan kerjaan off air kan? Gue tuh sampai kayak tahu gitu loh kalau bakal ada corona. Jadi sebelum corona ada tuh tiba-tiba gue tuh diperbolehkan untuk ngurus kucing. Tiba-tiba kucingnya datang, corona. Ya udah, akhirnya. Tolong ini diperjelas ya, miara kucing bukan ngucing ya. Oh iya. Datang. Tapi bukannya sempet ada lagu baru lo itu sebelum apa pas corona keluar? Itu pas di pertengahan corona. Iki ini, di rumahnya ada studio ya Ki ya? Enggak, ini cuman buat ruangan-ruangan kalau Iki tag ini aja tag. Bohong, itu studio, mahal itu, bohong. Ini standar, lihat. Pojokan gue mau lihat nggak? Nih, di pojokan gue nih. Wih, benar-benar mojok. Coba bagaimana dengan kalian beradaptasi dengan new normal ini gitu. Terus menurut kalian industri musiknya gimana, bakalan jalan apa enggak sih? Kalau new normal sekarang sih waktu pas awal-awal pasti kita disibukkan dengan live sana-sini, sama radio atau sama brand, atau misalnya ada kolaborasi, konser di rumah dan segala macam. Sejauh ini masih itu aja yang kita bisa lakuin. Kalau dari label gue sendiri, Sony Music, itu justru mereka juga lagi nahan semua single gitu loh. Jadi gue mestinya ngerilis single kedua, tapi karena adanya corona ini emang dari pusatnya juga lagi ditahan dulu karena nggak tahu lah, mungkin mereka ada perhitungan bisnis juga pastinya. Jadi kayak emang kalau dari segi karya dan ngeluarin single emang masih belum bisa sih untuk sekarang. Gitu. Jadi ya udah yang bisa dilakuin ya paling itu doang sih, live dari rumah aja gitu. Which sebenarnya masih beda banget ya sama manggung biasa di panggung gitu dengan ketemu penonton, dengan full band gitu, beda banget. Jadi benar-benar kangen banget sama bisa manggungnya sih gitu. Dengan corona ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan gitu. Industri musik pun juga banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Maksudnya mungkin banyak orang yang ngeliat kayak penyanyi-penyanyi kayak kita masih ada kerjaan, tapi kan kayak sebenarnya masih banyak juga kru-kru di belakang panggung yang sebenarnya sekarang nggak bisa kerja gitu. Setiap
minggunya sih masih ada, alhamdulillah masih ada manggung walaupun di rumah gitu, bener kata Cantika. Tapi ya itu, kemarin tuh terakhir manggung tuh gue beberapa hari yang lalu gue habis manggung, habis nyanyi gitu ya, gue tepuk tangan sendiri karena udah lama gak ada tepuk tangan, ngerti gak? Kok sedih gitu. Kayak orang ngejreng, udah gue doang gitu. Kayak, tapi gue sih ya sekarang jadi banyak sekali ini nanya-nanya alat-alat buat bisa tetap menghibur teman-teman di rumah dengan alat yang proper. Kemarin gue juga sempat nanya Iki itu kan, kemarin Ki itu apa sih mic lo kemarin. Jadi lagi banyak invest buat bisa bikin konten tetap bisa menghibur dan menjalankan peran gue sebagai entertainer di rumah sih sebenarnya. New normal sebagai musisi gimana sih kalian nih menghadapi ya, kalau gue pribadi mah kaget aja kalau misalkan tiba-tiba, karena si virusnya ini kan datangnya tiba-tiba di saat kita lagi memang sudah merencanakan 1 tahun itu mau ngapain aja, terus apa yang mau dikejar, terus juga mikirin kayak udahlah di tahun ini tuh target tuh udah disiapkan gitu, target gue A, B, C, D kayak gitu. Cuman gara-gara si Bapak Corona ini datangnya rombongan, jadi kayak kita kita nggak bisa nahannya segala macam gitu. Ini kayak lagunya Marcel ya, yang virus datang tiba-tiba itu ya. Cinta datang tiba-tiba itu. Terus ya udah Pak, akhirnya di rumah aja. Kalau awal-awal sih ya sama kayak misalkan akhirnya kita nerima buat untuk menghibur lewat sosial media, lewat virtual, sosial media benar. Segala macam. Cuman ya itu kadang kita tuh merindukan momen-momennya di mana kayak apa ya, melihat orang-orang bisa nyanyi bareng segala macam. Akhirnya sama gue tuh sedih sampai kalau misalkan nyanyi-nyanyi di acara gitu tuh sampai gue tuh ngedit ini dulu, ketawa-ketawa, dieditin, tepuk tangan. Dikasih efek-efek tepuk tangan, biasa efek di dunia entertainment, walaupun sama-sama sebagai entertainer, tapi kalau misalnya pemain sinetron memang mungkin mereka biasa syutingnya di taping, terus udah penonton nonton. Cuman kalau misalnya hosting, penyanyi, apalagi pelawak, itu tuh memang kepuasan mereka adalah respon langsung dari penonton gitu ya. Itu yang bikin lagu kedua, lagu ketiga tambah seru segala macam. Terus jokes juga makin keluar. Itulah yang nggak didapetin dari via streaming online ini gitu kan. Kayak pertukaran energinya tuh kayak susah nyampe gitu loh. Iki sempet syuting sama gua streaming, dia mungkin tiap bagian itu dia kasih ke penonton kali ya. Kita tuh ceritanya dia di rumah masing-masing kan. Terus akhirnya kita mengkonsep lah semuanya. Ya lupa karena berasa nyanyi gitu segala macam. Iya, ini dia, terus ya lupa konsepnya kayak gitu. Ya udah, malu. Ini kalian tapi di rumah kayak begini masih tetap produktif nggak bikin lagu? Maksudnya ya udah gue bikin lagu dulu, nanti pas abis corona entah kapan gue keluarin. Apa mau tetap nekat keluarin pas sekarang juga? Kalau gue sih belum bisa ngeluarin single apa-apa sekarang karena emang kebijakan dari label. Karena emang nunggu dari label ya? Iya, tapi kalau misalnya kayak nulis lirik mungkin ada beberapa yang ditulis juga. Cuma kalau misalnya kayak karya original emang masih ditahan dulu karena emang itu tadi kebijakan dari labelnya gitu. Tahun ini sebenarnya gue ada beberapa plan yang udah jalan. Harusnya jalan maksudnya. Jadi ya sih semuanya tergantung mood gue aja sih. Gue mau keluarin atau enggak sejujurnya. Tapi kayaknya akan tetap ngeluarin sih. Kayaknya bulan depan setelah ini kan baru keluar lebaran kita kemarin. Kayaknya bulan depan akan ada satu produksian yang keluar sih. Kalau Iki ya sama kayak Kak Vidi, karena kan kalau sekarang lebih bebas kayak mau bikin lagu atau mau rilis lagu segala macam. Cuman balik lagi karena planningnya kita nggak sesuai, akhirnya banyak yang dipending segala macam. Ya paling ya sekarang lagi fokus buat bikin lagu aja, terus juga coba buat nanya-nanya, sharing-sharing sama kakak-kakak musisi gitu. Kalian instrumen kalian instrumen menguasai apa sih? Apa sekalian di rumah juga sambil ngulik-ngulik? Ya, iya bersyukurnya aku belajar karena adanya kondisi ini jadi belajar. Nah, kemarin-kemarin Ramadan kayak waktu tidurnya tuh kayaknya baru kelar sahur gitu. Jadi kayaknya jam produktifnya makin panjang gitu. Kemarin kayak ngulik lagi. Ki, kalau misalnya ngomongin lagu lo yang melawan demi dunia itu, Ki, kok ya bisa tapi pas banget gitu di tengah-tengah kayak gini gitu? Sebulan setengah lagi corona tuh lagi mulai menyebar luas. Gue tuh gak ada kerjaan, Pak. Gak ada nawarin nyanyi di mana-mana. Terus akhirnya pengen coba buat berkesan aja gitu. Nggak cuman, kan pertama kalinya nerima kerjaan. Kalau buat gue pribadi, terus gue pengen kayak, udahlah semoga di
di live gue pertama kali itu gue bisa bikin kesan bukan cuman gue karena bercanda-bercandaan gitu atau enggak cuma nyanyi-nyanyi aja. Bener-bener lagi ngedapetin berita kayak orang-orang para pekerja seni kayak soundman, kru, gue tuh mendengar cerita bahwa mereka tuh sampai akhirnya menjual, ada yang jual emasnya, keluarganya, terus jualan ini, itu segala macam. Sedih banget. Kan belum pernah nih bikin lagu tentang kayak gitu ya, yang bener-bener maknanya tuh universal gitu. Kepikiran lagi kalau misalkan, karena kan Iki nyanyinya itu di live, takutnya ada orang yang repost atau kayak gimana, terus ada orang iseng. Fit, lu kan lu kan bikin podcast ya? Bikin podcast juga ya? Saking gue udah nggak ngertinya lagi mau ngapain di rumah, cari-cari kerjaan gitu. Bener, sumpah, asli. Lu mending, ini anak-anak muda, lu tahu nggak, percaya nggak, semalam bokap gue WhatsApp gue, Ding, kamu mau nggak jadi bintang tamu YouTube? YouTube siapa? YouTube apa? Hey, ada apa Roy Martin mau bikin akun YouTube? Gue tuh ngerasa kayak, ya Allah nih gue udah 3 bulan lebih di rumah kali ya. Kayak kerja gue ya, tadi gue bilang gue kerja masih ada alhamdulillah, tapi ya itu paling seminggu 2 kali, 2 hari. Lah sisanya gue ngapain di rumah, kagak ngapa-ngapain kan. Gue sampai jadwal males gue bentrok loh. Gue sampai malas sama kemalasan sendiri, ngerti gak lo? Gue udah bosan sama kebosanan gue udah malas sama kemalasan gue sendiri, gue udah kayak gitu. Ya udah, gue kemarin akhirnya kepikiran gue mau bikin channel YouTube gitu ya. Terus kayak ngapain ya yang seru biar kayak nggak bosan gitu. Ya udah gue bikin dengan nama gue sendiri ya. Gue pakai namanya Video Game. Jadi kayak gue ngajak bintang tamu gue yang namanya catchy. Thank you loh. Keren. Baru 2. Ini tentang main games gitu. Iya, lo kalau misalnya mau jadi bintang tamu ya. Ya, boleh. Gue juga tiba-tiba saking randomnya tiba-tiba gue bikin satu YouTube channel yang memang buat games, itu ada namanya tuh kan GTA Roleplay gitu Pak. Jadi di kota itu kita tuh bikin satu karakter dan kita tuh harus ikutin peraturan situ. Kayak gue misalkan jadi pekerja bis, terus sampingan gue tuh ngamen Pak. Sumpah Pak, setiap hari gue datang diem di tempat taman terus nyanyi Pak. Bisa aware Pak, seru banget sumpah. Oh, tapi kayaknya kehidupannya bahagian yang di GTA ya, lebih ada kerjaan ya. Terus ditontonin orang, ditepuk tanganin. Oke, berarti lo bilang, lo di lampu merah mana, Ki? Nanti kita main di GTA. Nah, bisa gitu lampu merah situ. Kapan-kapan jadi bintang tamu di video game kita main. Dari kemarin sih gue mainnya kayak main cerdas cermat gitu. Tapi nextnya gue kayak pingin main Mobile Legends bareng atau main game lain bareng. Boleh. Itu Pak, bosen Pak. Ini gue baru 2 episode nih. Kemarin pertama sama Rosa, kedua sama Reza Candika nih. Next week gue sama Afgan kayaknya. Kalau Cantika ya kemarin disibukkan dengan web series ya, 10 episode ya. Kalau yang lainnya kamu nggak bikin apa-apa, nggak bikin YouTube, nggak bikin apa? YouTube paling kalau misalnya itu tadi, kalau emang lagi niat aja bikin video kayak gue olahraga, gue masak, terus sekarang gue lagi sering ngebahas tentang vegan, tentang autoimun karena gue juga kena penyakit itu. Jadi kayak lagi lo ada autoimun gitu? Iya, gue kena penyakit autoimun dari 2011. Terus kayak sekarang karena mungkin di rumah aja, terus kayak gue nggak nyadar ternyata tetap menimbulkan tingkat stres, malah stres juga kan karena kayak nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak lagi kambuh. Jadi gue dan turns out waktu gue share itu ke social media banyak banget akhirnya yang curhat balik dan yang kayak, Kak, ternyata aku nggak sendirian gini-gini. Jadi sekarang lagi ngebahas sisi yang non musikal, karena kalau yang musik sebenarnya masih jalan, tapi yang paling cover gitu. Cuma ternyata banyak orang di saat-saat seperti ini yang juga butuh, selain hiburan dalam bentuk musik, ternyata mereka juga butuh cerita-cerita yang relate sama mereka gitu. Jadi waktu pas gue ngelihat responnya sangat rame dan positif, gue jadi kayak semakin berani untuk speak out about this condition of mine gitu. Terus berarti dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan, target kalian apa? Kalau misalkan kita kontennya kayak kemarin-kemarin gitu Pak, kayak live terus segala macam, mereka kan pasti boring ya Pak. Terus kita kayak pas ngeliat, aduh bahasannya kayaknya ini nih, wah kayak pasti gitu Pak. Akhirnya kenapa kayak Cantika kan coba buat untuk konten hal lain, ternyata responnya besar, otomatis kan orang-orang juga akhirnya pengen ada sisi lain dari kita. Iya benar banget Ki. Gue kalau lagi live sekarang misalnya nyanyi, viewersnya turun. Kayak, kok gak ada yang mau nonton gue nyanyi sih? Terus mereka kayak, udah nonton kan yang kemarin-kemarin dari kemarin nyanyi terus. Jadi kalau misalnya gue ngomong tentang hal lain, malah justru mereka kayak pengen tahu gitu loh, karena semuanya udah live dan semuanya nyanyi kan. Jadi mungkin mereka butuh sisi-sisi lain dari kita juga gitu. Iya benar juga sih. Kalau kalian kan nyanyi 10
kalian nyanyi 10 lagu. Diulang-ulang, kalau 10 kota kan penontonnya beda. Tapi kalau di Instagram ya itu aja ya. Benar juga ya. Gue tuh lagi sering banget live Instagram yang nyampah gitu sama Reza Candika. Nah, itu hiburan gue malam-malam. Mereka bisa live 2-3 jam, tahu nggak sih? Oke, berarti jadwal video live Instagram biasanya kapan, Bet? Sesuai mood. Kita berdua, gue sama Candika tuh nggak suka di-push. Walaupun di DM kita setiap hari kayak, Kak, live hari ini. Setiap kali di-push, kita makin kayak, enggak, tidak bisa kita di-push. Kita mau bahas tentang, jingle Just Juice, ataupun jingle-jingle yang lain, ataupun kita bahas Virgo dan kemusrikan yang lainnya, kita bahas semuanya di sana. Oh iya, bener juga, seru juga. Kadang suka ngerjain soal matematika juga ya, Fit? Ya, udah random, Pak. Itu kayak gitu orang nonton. Gue nyanyi kayak biasa aja ya. Kalau gue ngerjain matematika, gue ngaji, kayak masak dalgona kemarin. Tinggi viewers ya. Itu dia. Yang paling kasihan adalah juga teman-teman dari anggota band yang reguleran di kafe gitu ya. Mereka cukup kehilangan banyak waktu mereka karena ini pendapatan juga kehilangan banyak gitu. Kalau gitu terakhir dari kalian masing-masing harapan dan doa kalian mumpung ini juga lagi hari raya Idul Fitri apa? Mungkin untuk kalian, untuk keluarga, untuk Indonesia apa? Semoga cepat selesai pastinya. Dan buat teman-teman, coba cek sekitar kalian, teman-teman, atau saudara-saudara. A simple gesture will means a lot di saat-saat kayak gini. Kayak misalnya WhatsApp aja, kayak apa kabar, atau ada gimana di rumah, aman, makanan, atau apa, nanya-nanya yang sekedar gitu doang. Karena kadang ada orang yang mungkin tingkat ketahanannya akan situasi ini kan beda-beda ya. Ada yang mungkin masih bisa bertahan, masih bisa bersyukur atau nyari positifnya, tapi ada juga pasti yang stres yang kayak cuma ngelihat sisi negatifnya doang dan kita nggak tahu apa yang bisa terjadi sama orang-orang yang kayak gitu kan. Jadi coba dicek aja teman-teman dan keluarga sekitar, ditanya kabarnya gitu. Mungkin as simple as dengerin orang curhat doang itu bisa membantu mereka gitu di saat-saat seperti ini. Kalau kita nggak bisa bantu secara materi, mungkin kita bisa kasih waktu kita dan perhatian kita gitu. Ih, mantap banget. Cantik ya. Ini apa, Bet? Kalau gua sih ya maksudnya jangan lose hope gitu. Maksudnya paham banget sih kayak ngeliat berita di Instagram, marah gitu, kayak marah ngeliat orang yang bandel segala macem, terus kayak udah mulai kehilangan harapan sama kayak negara kita lah atau orang-orang dalamnya yang masih nakal keluar-keluar dan melanggar peraturan gitu. Tapi please jangan hilang harapan itu, maksudnya terus percaya bahwa insya Allah ini akan cepat selesai. Terus mengingatkan juga satu sama lainnya juga untuk terus jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga jarak. Dan gue sih yang gue lakukan sekarang sih bantu satu sama lain gitu. Maksudnya banyak sekarang udah donasi online segala macam. Tapi misalnya kalaupun lo nggak bisa donasi online, banyak sekali hal-hal yang bisa lo lakukan berdonasi secara gratis. Contohnya ada bisnis teman lo yang struggling, lo bantu post atau lo bantu share ke teman-teman, ke keluarga, ke grup WA. Ini ada yang enak nih, coba dibantu beliin gitu-gitu. Maksudnya apapun yang lo lakukan, bantulah satu sama lain karena kita perlu survive dari wabah ini tuh nggak bisa sendirian. Kita tuh pasti harus survive kayak gini tuh bisanya bersama-sama gitu. Iki gimana Ki? Ya, kalau aku pribadi ya intinya sama-sama berdoa, terus juga memohon agar si virus corona ini cepat menghilang, terus juga kondisi yang kita rasain juga pulih kembali seperti biasanya, karena kan yang sulit adalah kita terlalu enjoy akhirnya dengan kondisi saat ini. Kita nggak tahu sampai kapannya, itu yang jadi masalah. Jadi itu yang membuat pikiran, terus juga hati bertolak belakang, kayak mikir kayak ada rasa takut buat ngelakuin A, B, C, D, segala macam gitu loh. Jadi yang kalau gue pribadi pun, kalau misalkan nantinya corona udah kelar, yang sulit adalah beradaptasi kembali dengan kondisi yang mulai udah terbawa dengan kondisi saat ini gitu sih. Intinya ya semoga lah cepat menghilang. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan juga, pokoknya kita saling berdoa untuk negara ini juga, untuk dunia, biar sembuh semuanya juga. Amin. Project-project yang akan kalian lakukan, gue doain sukses semuanya. Thank you. Amin. Ada yang mau nyumbang sedikit suara nggak? Kangen juga loh saya. Nyanyi apa nih? Suara bebas. Penyanyi kalau ada orangnya bagus loh. Pak, dibilangin Pak, setiap kali kita nyanyi viewers turun. Iya benar.
Jangan. Kalau mau, Vidi masak nih. Aku ngurus kucing nih di belakang. Cantika sharing deh udah. Oh, iya, aman Iya, itu bener, udah. bener. Aman. Aduh, bener-bener deh. Thank you banget loh buat waktu kalian. Salam buat keluarga kalian. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ingetin juga teman-teman kalau misalnya pada lebarannya di rumah, air habis, nah udah langsung aja. WhatsApp ke 0878 0400 0048. Layanan rumah Oasis ini free same day delivery. Cek aja Instagramnya @oasisplusID. Thank you ya guys. Sehat-sehat, salam buat keluarga ya. Thank you, sehat semua. Sama-sama. Thank you. Salam ke Sampai semua berjumpa Joget. di live IG-nya Vidi Aldiano. Mantap. See you. Mantap. Thank you. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian. Gue kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy. Mantap.